Oke, penonton Nyata Media, kita hari ini kedatangan sutradara keren, juga cast yang keren juga dari film apa? Tiba-tiba Setan. Oke, nanti gimana ceritanya tuh film Tiba-tiba Setan, nanti kita nonton aja setelah interview berikut ini. Dulu ada cewek kerja di sini, tiba-tiba hilang. Kong Jelangkung, di sini ada pesta megah. Untuk pula kalau lagi kayak gini ya. Walaupun kalian nak bopeng kayak kau ini, takut dia bertawa. Babi. Nah, Apa sih? kita berdoa dulu lah. Kita ini hantu. Kalau berdoa ya terbakarlah kita, Pau. Ini nyata, ini nyata, ini nyata. Terima kasih atas kehadirannya Mas Ici, tadi Ici ya? Isi. Oh iya kok Isi. Sangat Ici mah muda. gatel ya? Iya. Betul. Isi sama Mbak Naura Hakim. Teman-teman di sini bakalan ada film tambahan lagi, film horor ya di Indonesia ini. Jadi film horornya ini seperti apa? Nanti kita coba tanya bersama langsung sutradaranya sama pemainnya langsung. Tapi tayang kapan Mas? 16 April. 16 April. Nanti kita ramai-ramai, kalau penasaran kita ramai datang aja. Betul. Tapi kalau mau lihat bocorannya, entah dibocorin apa enggak, kita tanya sekarang. Oke Mas Isi, Ya. Mbak Nora, apa Ini kabar? Kak, siapa? Saya? Ya. Oh iya, saya belum perkenalkan diri ya. Nama saya Richard. Richard. Enggak. Richard. Enggak, saya Dana. Dan. Kadang-kadang seperti inilah. Kadang-kadang jadi host, kadang-kadang jadi Dana. penyandang dana. Oke. Kadang-kadang nggak punya dana. Oke. Ya, berarti nggak punya duit, butuh kerjaan. Gimana? Ada lowongan Mas buat Malahan gue yang mau ngelamar sih ini kayaknya duitnya banyak. sutradara itu kan biasanya yang paling dikejar-kejar semua orang kan? Ah, kejar-kejar gimana? Iya, biar dia sama jadi main film dong Mas. Gitu. Oh, enggak sih gue kayaknya. Enggak juga. Aku ngejar-ngejar. Iya, kamu ngejar-ngejar Saya ngejar-ngejar. Kak, ayo main film. Oke. By the way, Kak Dana, sebelum kita mulai tadi aku cuma mau mengoreksi dikit. Ya. Ini komedi horor. Oh, komedi horor. Komedi horor. Oh iya, komedi horor. Film Oke, komedi bukan horor. film horor yang Bukan horor. inilah ya, yang komedi benar-benar horor pure gitu ya. Enggak, kayaknya kalau gue nggak akan pernah buat film horor pure. Oh gitu. Saya sempat lihat ininya tadi Mas, Filmnya. lihat di YouTube-nya. Oke. Jadi Oh, gue pikir dapat kopian filmnya. ini Oke. belum dikasih makanya. Nah ini makanya cocok Minta. tiba-tiba ya tiba-tiba ini Oke. tiba-tiba. Tapi kalau lihat ininya sih makanya banyak saya mau tanyain sebenarnya. Oke. Boleh. Oke. Sebelumnya Mas Isi, sebelum film ini itu genrenya yang dibikin sebelumnya ada nggak yang lain apa? selain ini? Iya, anehnya banyak yang ngasih ya komedi horor gitu. Sebelumnya komedi horor juga, ini komedi horor. Cuman yang nanti juga ada yang drama komedi juga ada. Cuman masih nungguin yang action komedi kok. Jadi kalau ada yang mau menggalang dana, ayo. Kas. Invest. Investnya ini. Ya, terus Mbak Nora. Ya. Nah ini Mbak Nora ini pengalaman pertama di genre ini. Oh iya, sebelumnya kan Mbak Nora ini kita kenal sebagai model ya. Ya, model. Nah, film-film juga udah banyak. Nah, ini sebenarnya mau beralih profesi atau tetap yang mana aja boleh gitu atau gimana? Lebih ke Bingung mau tanya nih, karena yang nanya ini tabloid gosip terus. kalau misalkan dari aku awalnya dari modeling kan, aku 2016 aku ikut Gadis Sampul. Nah itu tadi yang kita mau tanya tadi. Iya, Gadis Sampul aku 2016 dan mau bersin. Dan tiba-tiba bersin. Dan aku awalnya mau terjun ke dunia ini juga it was actually very challenging buat aku karena aku dulu tuh anaknya nggak pedean, kayak ngomong juga Oh gitu? nggak berani sama sekali. Bahkan kayak pas Gadis Sampul pun kan di interview sama Indra Bekti kan, ditanya, Nara kamu mau menang nggak? So aku bilang nggak mau. Terus ditanya gitu? kenapa? So aku bilang karena kalau misalkan aku menang aku harus ngomong di depan banyak orang, aku harus bikin speech, aku nggak bisa. Oh malah ini ya, malah nggak bisa ngomong di Nggak bisa, aku tuh halayak gitu. nggak bisa, aku tuh ada stage fright. Nah, karena aku masuki dunia perfilman, aku ngerasa yang tadi aku bilang it was very challenging for me. Cuman it changed me a lot. Kayak aku jadi berani ngomong sama orang. Terus juga yang aku senengnya aku bisa
mempelajari manusia karena kan beda-beda karakter kan gitu. Jadi kayak aku selalu melakukan riset tentang karakter yang akan aku mainkan gitu. Jadi tapi aku modeling juga aku tetap Tetap lah ya. tetap Berarti ya sebenarnya malah lebih banyak ininya ya tantangannya kan, karena kalau film kan karakternya bisa macam-macam Iya. mau berubah. Tapi udah hilang tuh itunya yang ketidakmampuan berbicara depan halayak tuh atau gimana? udah Udah lah ya, alhamdulillah ya. Udah berapa film sampai sekarang? Gitu? 40 berapa? Alhamdulillah, puji Tuhan ya kan. Alhamdulillah ke 11 ya, 11 ya? 10. Banyak Masih. banyak ya. Umur Aku kamu berapa baru- sekarang? Aku tahun ini 26. 26, filmnya udah 11. Tuh. Oh sama ya, sama. Nggak cocok Karena sama aku juga, ubannya. karena aku juga di film juga baru banget kan, baru kayak mau masuk ke 5 Masuk ke tahun. 5 tahun, tapi udah 11 ya. 11 tahun. Udah banyak. Oke, balik lagi ke Mas Isi. Film ini sebenarnya ceritanya apa sih Mas? Garis ininya aja yang Iya, ini film pokoknya kalau buat gue ini adalah film yang ceritanya sangat sederhana. Iya. Cuman mudah-mudahan bisa menghibur banyak orang gitu karena isu-isu di dalamnya sebenarnya relevan ke banyak orang yang terjadi di saat ini gitu. Jadi ada ekonomi, ada hubungan suami istri, terus ada yang paling penting juga adalah hubungan keluarga besar gitu. Jadi ada kakak beradik yang kalau ketemu tuh cuman ketika ada butuhnya aja. Jadi mereka tuh ketemu nih di film ini ketika mau bagi-bagi warisan, tapi ternyata ketika mau bagi-bagi warisan malah berhubungan misteri yang ada di warisan itu tersebut gitu. horornya di situ ya. Betul. Sisanya tentang kehidupan saling culas menculas kayak. Iya betul. Kehidupannya lebih banyak ngebahas tentang sisi manusia yang lebih menyeramkan daripada setan lah. Iya, Gitu. kehidupan saudaraan gitu ya. Iya. Iya, tadi kalau saya lihat cuplikannya sih drama-dramanya menarik sih sebenarnya. Ya jadi kalau kayak ini Mas ya, kayak apa ya? Kayak humans-nya dapet gitu ya. Iya. Tinggal terus tapi tiba-tiba nongol setan benerannya. Betul. Nah, Mbak Naura sendiri di situ sebagai apa nih Mbak Naura? Sebagai setannya. Setannya. Aku sebagai setannya aku. Udah berapa kali berperan menjadi setan ini Mbak Naura? Kedua ya. Cuman ini pertama kali yang aku menjadi setan tapi full di make upin karena sebelumnya kayak cuman pucet dan luka-luka pakai pakai soft lens. Pakai soft lens. Gitu. Kalau ini kan benar-benar full aku di make upin dari Iya. muka aku, terus tangan aku, kaki aku, bahkan gigi, kuku, rambut, semuanya ini baru pertama kali. Berarti setannya make up lah ya. Setan make up. Setan make up. Setannya modal lah ini. Setan modal ini beneran Mas. Pak udah pernah kerja sama sebelumnya? Belum Mas? Belum. Naura? Belum. Pertama kali baru ini. Pertama kali kita. Kalau Mas Isi pendapatnya buat Mbak Naura kayak gimana ininya? Sebagai Sebagai setan. setan Sebagai atau setan. sebagai- Maksudnya sebagai ininya. Sebagai apa nih? Ya, ngeliat aktingnya gimana, serunya gimana? Naura itu buat saya jadi kayak adik perempuan yang akhirnya kita ketemu di sini, kita kerja sama bareng gitu. Terus buat saya dia promising banget karirnya sebagai aktris gitu, karena dia bukan makanya karena kan kalau tadi ngomongin Naura awalnya model, tapi sebenarnya buat saya dia banyak banget talentanya gitu. Dia dancer, dia boxer Juga, Boxer, iya. boxing. gitu. Jadi Boxing dan dancer. buat saya Naura promising banget karirnya ke depannya gitu. Dan dia orang yang sangat detail, pengen tahu kalau misalnya main film tuh karakternya seperti apa, background story-nya kayak apa, kenapa sih karakter ini jalannya seperti ini, kenapa dia ngomongnya kayak gitu. Karena di film ini Naura sebenarnya ketika udah menjadi setan dia hanya ngomong satu kata bahkan. Gitu. Satu kata tapi harus bisa menggambarkan berbagai macam perasaan dan keadaan kayak gitu. Sama Jadi ekspresi disitulah Naura hebatnya. Wih, Nangis Mas Ano deh. apa banget? Mas Ano, teman-teman. Melo deh aku. Itu bedanya jadi setan dulu pakai protetik itu persiapannya buat nambal-nambalnya itu berapa jam, terus nanti bersihnya berapa lama. Wah. Awalnya itu pas kita pertama kali cobain tuh lama banget, 3 jam sendiri ada. Ini kita tapi 3 pas jam? masih tes makeup ya, pas sebelum syuting.
itu 3 jam sendiri ada sampai kayak ya, aku udah capek banget, udah kayak pasrah banget gitu. Terus pas akhirnya syuting awalnya tuh dikasih waktu sejam 2 jam, cuman sampai akhirnya aku kan tiap hari emang jadi setan terus kan. Lepas, pasang lagi, tapi itu 3 jam berarti tiap harinya? Awalnya, awalnya pas tes makeup itu kayak 3 jaman ada, karena kan kayak masih dicek gitu kan, ini gimana sampai kira udah approve. Terus pas kita syuting tuh aku dikasih waktu 1 sampai 2 jam. Terus akhirnya si makeup artisnya punya berbagai macam taktik biar nggak terlalu memakan waktu kan. Biar agak cepet. Biar cepet juga gitu. Jadi setelah beberapa hari itu kayak cuman 40 menit lah udah semuanya udah sama rambut, ganti baju semuanya. Cuman bersihinnya yang lama. Bersihinnya ada itu kayak sejam lebih. Dan itu tuh biasanya sampai 4 sampai 5 orang. Jadi satu sini, satu muka, satu kaki. Karena dibersihinnya tuh susah kan, susah banget. Berarti seliter lah habis ya cleanernya ya. Terus untungnya karena kita syuting di hotel kan, Iya, kita syuting di hotel, jadi aku cuman bener-bener tiap malam tuh sampai kayak nggak bosen aja gitu, udah jadi kayak makan sehari-hari. Kayak abis selesai syuting, aku langsung ke kamar tempat make up, aku batap, aku cuman gini aja. Langsung diguyur. Itu tiap hari itu Lebih diguyur. kayak cucian ya jadinya. Di cleaning habis itu dibersih. Iya. Apanya? Prosesnya. Ya. Berapa jam atau dari jam? syutingnya pakai penampilan setan? Setiap hari aja ada scene. Seharian lah gitu ya? Seharian. Ya. Banyak loh, lama itu. Nah selain itu ada ini Mas Sisi, ada cerita seru lain nggak? Sama ini, nanti itu kan ada beberapa komedian lah ya, yang tampil situ ada siapa? Ada Oki. Boleh tanya? Boleh Lolo. ya? Oki sama Lolo. Ya sama Lolo. Nah itu kan berdua itu kan memang biasa komedi yang apalah gitu. Seperti apa Mas ininya? Interaksinya sama Naura itu, dari Naura sendiri nanti ya habis ini apakah sebagaimana berinteraksi dengan dua? Iya, kalau misalnya ya balik lagi gitu, kalau secara profesionalism Oki dan Lolo walaupun komedian ya mereka buat saya ya aktor gitu. Jadi mereka kritis juga sama kayak Naura dan teman-teman aktor lainnya gitu, bahwa ya kita mendesain bareng lah gitu bagaimana cerita ini mau kita crafting atau kita buat gitu. Terus bagaimana alur cerita, dialog ini penting atau tidak kayak gitu-gitu. Cuman di luar itu ya buat saya Oki dan Lolo juga sangat merangkul aktor-aktor lain, terutama yang muda-muda kayak Naura, kayak Amara yang memang tadinya mungkin misalnya ada jarak gitu, tapi ya udah dianggap kayak ade, jadi semuanya itu ngumpul gitu. Jadi ini ya. Bondingnya tuh kuat banget. Kalau Naura sendiri sama mereka gimana? Apa biasa aja lah gitu, sama-sama aktor gitu atau gimana? Enggak, aku tuh tiap sama aktor siapapun itu maupun senior mau enggak, aku tuh pasti ada jarak dekannya dan aku gitu. selalu ada selalu respect lah. Respect lah ya. Dan jadi pas awal aku ketemu tuh aku deg-degan gitu kan, aku deg-degan. Dan aku tuh sebenarnya introvert, so aku takut kayak aduh ini bakal nyambung gak ya atau gimana gitu, karena akhirnya pas hari pertama reading udah semuanya benar-benar bonding, kayak bahkan bukan cuman ke Kaoki dan ke Lolok, tapi semuanya kita benar-benar bonding terus. Kayak aku ngerasa mereka pun ke aku juga selalu ngajak ngobrol, ngumpul, apa-apa, diajakin bercanda. Jadi yang aku seneng adalah bukan cuma di cast doang ya, kayak dari kru dan dari director, Asrada, semuanya benar-benar kayak menggandeng satu sama lain. Jadi kayak aku nggak pernah ngerasa left out ketika aku syuting, dan kita nggak pernah ngebiarin satu cast left out dari kita semua tuh benar-benar nggak pernah sama sekali. Bahkan kayak makan kita usahain juga bareng juga satu meja. Berarti memang karena mereka juga orangnya pada asik-asik kali ya, nggak ada jarak-jarak sama sekali. Iya. Kan kadang-kadang ada yang merasa ini nggak ada lah ya. Ini nggak sama sekali. Iya. Mereka menurut gue ya itu ngelit lah gitu untuk si grup cast ini. Bondingnya tuh mereka lumayan ngelit, ngerangkul teman-teman semuanya. Ada cerita yang paling seru nggak yang bisa kita ceritakan nih buat teman-teman? Cerita paling seru? Ya, maksudnya pada saat syutingnya apa, tiba-tiba ada yang nyungsep atau apa kali. Satu lagi karakteristik sebagai
Kalau karakteristik sifat saya nggak akan bisa, kayaknya nggak mau juga self claim itu apa itu mungkin nanti Aku Naura bisa akan jawab. ngomong kali ya self claim. Cuman kalau secara style saya berusaha crafting sebuah film adalah saya pengen mengambil dari isu-isu yang sebenarnya sangat sederhana yang ada di kehidupan kita sehari-hari, cuman bagaimana cara menyampaikannya itu orang tidak tersinggung. Makanya akhirnya saya memilih banyak melakukannya di film komedi. Lalu ya karena saya masih muda nih, mudah-mudahan masih muda. Umurnya berapa Mas ngomong? 28. 26 tadi ya? Beda 2 tahun berdua. Nggak, cuman menurut saya masih muda lah gitu. Baru ya 40-an lah gitu ya. Jadi saya berusaha masih ada secara gaya masih kelihatan lah gitu bahwa ini dibuat sama yang masih muda-mudahan masih Muda, masih nakal lah membuatnya Iya, kayak iya. gitu. Itu karakteristik berarti. Lebih ini. lebih kreatif gokil-gokil gimana gitu ya. Biasanya jadi memang kalau misalnya ada beberapa gaya yang saya pakai dari beberapa film saya, karena ini film saya yang kelima gitu, jadi ada beberapa gaya yang masih saya pertahankan gitu, cara membuat filmnya seperti apa kayak gitu-gitu. Kalau ngomongin secara stylenya. Ya, intinya dipakai berarti karena gayanya itu karena banyak disukain penonton. Intinya gitu kan Mas? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Mungkin kalau aku bisa Ya, nambahin, boleh. ini aku lebih ngomongin tentang ke isinya sendiri ya, karena kayak kalau misalkan masalah film atau apa tadi sudah dibahas, cuman menurut aku Kaisi adalah satu-satunya orang atau satu sutradara yang change my perspective about shooting in a good way. Dia ini benar-benar well prepare banget. Dia bikin standar aku harus syuting tuh setinggi itu. Jadi kayak tiap aku syuting aku kayak gila, aku kangen banget lagi syuting sama Kaisi. Sumpah, karena bayangin Tolong kayak kasih kontrak baru yang karena Bentar lagi naik bayaran. karena menurut aku ini penting banget. Ini pertama kali dan pertama kali aku pernah mendapatkan eksperimen ini pas experience ini pas aku syuting ya. Jadi sebelum kita dipanggil ke set, karena Kaisi ini benar well prepare sekali. Dia tuh udah misalkan udah ngeset nih, dia tuh biasanya nyuruh Asrada dan kru-kru lain untuk jadi karakternya. Jadi udah task cam sambil ngomong dialognya ini. Terus kalau misalnya Kaisi udah kayak oke, udah nih akhirnya cast dipanggil ke set, tinggal dikasih lihat pakai iPad. Ini nanti yang ini begini, ini begini. Jadi cast nggak perlu kayak oke, ini sekarang kita harus apa, Ulang terus ya. Iya. ya. Gitu, dan biasanya tuh ditanya kayak mau langsung apa mau latihan gitu. Jadi kalau misalkan merekanya masih kayak latihan dulu, ya udah latihan. Terus kalau misalkan para cast kayak udah ngerti, ya karena emang mereka udah tahu harus apa, karena kayak dari udah tes dari kameranya juga. Jadi semuanya tuh udah set. Jadi tiap syuting tuh kita cepet banget. Dan yang aku senengnya adalah aku mewakili cast lain. Syuting tuh sama Kaisi berasa kayak nggak kerja sama sekali. Karena kayak ngomong cut aja tuh aku lupa pakai bahasa Thailand gitu. Katanya pakai bahasa Thailand, jadi kayak ngerasa kayak lagi main syuting-syutingan aja. Ya. Intinya Gitu. syutingnya menyenangkan dan seru. Harus, itu menurut gua harus Itu- banget itu- karena itu penting iya, karena kita buat project yang pengennya menghibur orang, jadi jangan sampai kita ngebuat itu juga tertekan gitu. Iya. Ntar kalau pas syutingnya tertekan gimana mau orang terhibur gitu. Makanya. Bahkan aku jadi setan pun jujur aku nggak merasa capek sama sekali. Terus karena aku se-respect itu sama Kaisi dan kru-kru yang lain, aku tuh sempat pokoknya udah disuruh makeup, cuman ternyata belum set karena satu hal dan lainnya. Terus aku disuruh nunggu, terus teleponnya kayak, Kak maaf banget ya harus nunggu, karena biasa tuh kayak aku nggak pernah nunggu sama sekali kan, kayak udah langsung gitu. Kak maaf banget ya, ternyata ini ada hal teknis gini-gini. Dan aku biasa tuh kayak kadang suka kesel gitu loh. Ini tuh aku nggak ada keselnya sama sekali. Aku kayak iya nggak apa-apa, take your time karena menurut aku kayak aku se-respect itu sama Kaisi.
dari orangnya dan dari cara dia bekerja, cara dia ngedirect semuanya aku respect itu. Jadi kayak ketika aku disuruh nunggu, misalkan aku disuruh nunggu berjam-jam pun pakai itu setan, aku tuh nggak kenapa-napa sama sekali. Karena aku lihat promonya, Oke. unik. Oke. Promonya unik beberapa Iya. beberapa kota aku ngeliat sih unik ya. Aha. Ada yang dalam bus hantu, Betul, ada betul. yang ini, ada yang ini. Aha, kayak gitu. aha. Itu dalam kreatifnya itu apakah memang dari sutradara atau dari promosi? Enggak sih, itu pasti juga inputnya besar dari produser yang pasti, bahwa bagaimana cara. Jadi tadi aku langsung Karena kan kalau misalnya buat gua, director itu sebenarnya selesai ketika di konten kreatif gitu. Cuman how to sell the product itu kan balik lagi ke produser gitu. Cuman ya Produser dan promosi, pasti gua sebagai director terus cast juga banyak ngasih input, ngasih involvement gitu, itu pasti. Cuman besar andilnya pasti di produser. Gitu. Oke, balik lagi ke yang tadi. Iya. Yang seru sorry. Sebenarnya gue mau komen dulu. Tadi kan Oke. si Nora kan bilang gue nih susah ngomong. Tadi panjang loh dia ngomong. Iya, kan sudah. Makanya gue agak kontak Sudah- sama pernyataan sudah dia tadinya berubah, nggak bisa sudah ngomong gitu ya berubah. sebelum-sebelumnya ya. Panjang banget jelasin. Berarti kan, Sudah berarti, berubah, berarti sudah udah berubah tuh dari sudah yang, berubah, dari yang sudah statement berubah. dia pertama tuh yang zaman-zaman modeling ya. Jangan Nah. modeling. Oke, balik lagi. Jadi apa nih Mas yang paling sorry Mas ya. Mas Isi. Apa yang paling seru ya di film ini yang harus nonton lo semua gitu kayak gitu. Gua agak susah untuk milih momen yang seru apa gitu, karena momen keseruannya gitu ketika gua nonton lagi bareng sama Naura sama beberapa cast lain, kita akhirnya gua baru sadar momen serunya itu terlalu banyak buat gua. Iya ya. Momen serunya itu terlalu banyak karena mereka kan habis itu nanti di film itu kan dipecah-pecah gitu dan semuanya itu punya momentum sendiri. Jadi kalau gua harus milih kayaknya akan sulit deh. Akan sulit karena seru semua ya dari awal sampai akhir gitu ya. Gitu ya. Dan Nora kalau Nora paling nyaman nih yang bagian mana yang lu harus nonton bagian ini nih pas gua apa gitu. Sebenarnya ada satu bagian yang aku sebenarnya nggak bisa. Oh, nggak boleh di nggak semua ya. Oke. Sebenarnya ada dua sih. Yang satu kayak serunya seru menyakitkan, yang satu kayak yang menyakitkan kayak boleh dibahas sama Kak Isi. Iya. Kayaknya Yang mungkin aku- mungkin maksud Naura adalah kita akhirnya jadi mengerti perspektif lain gitu. Makanya gue selalu bilang bahwa di film ini tuh pengen sharing bahwa sifat manusia tuh lebih serem daripada Dari setan yang sendiri namanya gitu ya. setan, segala macam gitu. Dan di sini kita coba ngajak melihat dari arti kalimat itu gitu. Bahwa sifat manusia itu sebenarnya nyontohnya dari setan. Ya. Kalau cerita ini ya. Oke. Nah, dari intinya sih kalau misalnya dari keseruan-keseruan tadi gitu kan. Dari level skala 1 sampai 10 tuh berapa? Apa ini nih? Seru-serunya film ini, keseruan itu kalau di angka 1 sampai 10, seberapa 10. seru itu? Aku 10. Gua nggak mau ngasih angka, cuman gue yakin hidup kita saat ini di Indonesia lagi pusing-pusing, lagi gila-gilanya, mau ada perang, mau ada apa, ekonomi bensin naik segala macam. Jadi gue yakin cobain deh nonton film ini gitu, karena siapa tahu kita bisa lupa sebentar tuh 2 jam sama masalah-masalah itu. Terus buat yang banyak nih yang takut sebenarnya nonton film horor di bioskop, cobain deh dari belajar nonton di film ini, karena kita bikinnya nggak pengen orang yang nonton sebenarnya traumatis kayak gitu. Traumatis dalam arti Karena waktu gue kecil gue pernah nonton film Susana horor gitu terus kan? mandi aja tuh sampoan gue buka mata nih. Nah jadi gue kayak kita bikin film gue nggak kayak gitu. Tapi itu benar tuh, dulu kalau film-film zaman dulu tuh kan seremnya serem Nah. banget. Terutama dari sound suaranya Iya itu. makanya. Kalau udah ada nyik, wah udah gua nggak berani nonton. Kalau ini kayaknya setannya malah kena gernya banyak nih kayaknya, perlu ditonton kayaknya. Betul. Iya. Oh ya, tadi ada promo bu setan, itu kayak gimana tuh? Apa tuh? Experience-nya? Iya, experience-nya tuh. Aduh, sumpah. Stres nih. Kamu tapi pernah masuk wisata nih? Nah jadi gini, gue itu ini kayak film yang ada horornya tuh gue film ketiga. Tapi jujur gue ini penakut banget. Masa Kita berdua tuh Ya, penakut bikin film Gue horor. sering ini, gue kencing aja minta temenin orang. Jadi beneran. Nah, jadi ketika gue naik si bus itu, gue beneran narik-narik tuh. Jadi ada tuh videonya di konten. Ini juga gue bener-bener narik Sahabi sama Amara gitu. Jadi gue ketakutan. Jadi cobain aja deh sendiri tuh experience di bus itu. Tapi ini menarik nih, saudara film horor tapi takut setan. Nih, lu nanti bikin konten sendiri tuh ya, potong ya. Gak, itu kenapa Mas? Maksudnya bisa
takut sama setan tuh pada experience zaman dulu atau Ada karena apa? banyak gitu. Menurut gue punya banyak experience sama yang Atau trauma masa lalu mungkin sama beneran experience yang gitu-gituan ya. Cuman menurut gue akhirnya ya bagus kalau gue takut. Kalau bayangin ya kalau gue nggak punya rasa takut kayak gitu-gituan, tapi bagaimana gue coba membuat sebuah film yang pengen nakutin orang kalau gue nggak tahu batasan takut. Feel-nya udah tahu duluan gitu ya. Gitu. Jadi kalau buat gue udah takut, oke nih udah. Kalau dia udah takut gimana orang gitu. Nah, oke nih. Oke. Kita berdua tuh penakut. Iya. Aku bahkan jadi setan pun aku penakut. Wah, aku takut banget. Tapi iya, dia bahkan udah tahu nih, misalnya kayak kita ada promo-promo yang kita bawa setan-setanan. Aneh banget dia bisa takut beneran sama si setan itu. Padahal dia tahu tuh lagi di make upinnya. Tapi dia takut sama. Tapi abis itu dia takut. Padahal setannya dia. Dia sebelahan tuh nggak mau. Aku takut banget. Bahkan kemarin yang Iya, baru semalam banget tuh. Baru semalam. Bahkan kemarin yang besetan juga. Aku udah bilang kan, kayaknya aku gak mau masuk deh. Cuman dipaksa karena semua cast, director pun tuh semua udah udah masuk. nyobain. Tinggal aku doang dan belum masuk konten. Dan sebenarnya aku harus dikontenin kan. Aku udah kayak "Kak, aku yang lain deh, nggak apa-apa." Enggak Kak, mesti. Aduh, sudah kan. Terus habis itu tadinya aku disuruh sendiri karena semua cast sudah pernah ogah. Terus aku udah ngomong, "Kak, kan aku setan ya, nggak perlu lah ditakut-takutin, nggak perlu masuk jadi setannya." Terus akhirnya si Amara sama Syahabi yang nemenin aku. Terus mereka karena mungkin mereka tuh udah sering masuk, terus mereka nge-challenge kayak, "Oke, nanti akan dapat duit siapapun itu kalau misalkan kalian mesti straight face, nggak boleh takut, nggak boleh apa." Aku udah ngomong di awal. Datar. Iya, Kayak bukan gitu. datar, poker face. Iya, so aku ngomong, "Ini gue udah kalah dari awal." Ngomong kayak gitu. Aku baru masuk, aku udah baca doa tuh. Aku udah baca doa, langsung kami baca doa. Padahal kayak belum masuk ke areanya, kayak bener-bener baru naik tangga doang. Aku udah kayak ya Allah. Gitu, udah panik, aku udah begini aja, aku panik. Setannya takut sama setan. Terus habis itu pas aku jalan, tiba-tiba ada yang megang kaki aku, ada yang megang kaki, aku langsung gini. udah, dosa. Aku tuh nggak tahu ada berapa banyak setan di sana. Sampai akhirnya mereka ngelilingin aku. Mereka ikutan duduk sebelah aku karena mereka tahu aku penakut. Aku duduk kayak aku nggak berani berdiri sama sekali. Mereka duduk di sebelah aku, bayangin ikutan duduk. Terus aku diketawain. Terus aku ngomong gini, "Apaan sih orang ketawanya nggak kayak gitu, ketawanya nggak kayak Tuh kalau gitu." ada footage-nya lucu tuh. Ada footage-nya Boleh ada. di-share ya nanti kita naikin ya. Ini setan takut setan. Gitu. Terus habis itu paling parahnya tuh kayak aku tuh takut banget sama pocong. Karena Pocong. menurut aku pocong tuh real banget kayak ya kita semua komunikasi kan pasti Iya, pocongin iya, kan. Jadi iya, menurut aku kayak ya itu Yang bentuknya serem paling deket sama kita ya. Iya, terus habis itu aku tuh sumpah aku nggak tahu sama sekali kalau bakal ada pocong gitu. Jadi pokoknya pas kita mau keluar dari bus itu ternyata kita harus ngelewatin si pocong ini. Aku nge-freeze. Terus aku udah begini aja, aku diem, nggak berani. Aku benar-benar kayak langsung berani, aku tuh nge-freeze, aku nggak berani karena aku setakut itu sama pocong. Aku diem, aku begini, tahu pocongnya ngapain, dia ngikutin begini. Aku udah kayak bangke gitu. So aku kayak, "Kak udah," aku teriak gitu kan, udah nggak mau, takut teriak aja gitu. Terus habis itu sampai akhirnya aku ditarik sama Amara, "Udah ayo," terus kayak kalau misalkan aku nggak ditarik, kemungkinan aku di situ sampai malam kali karena aku takut kayak aku nggak berani gerak. Kaku ya, kaku. Jadi aku nggak bisa gerak sama sekali gitu. Terus paling parah, jadi kalau misalkan turun dari bus kan ada tangganya kan. Entah kenapa mereka tuh benar-benar ngelilingin aku sampai kan aku loncat. Jadi aku nggak turun tangga, aku bener loncat. Aku loncat, aku langsung lari kayak aduh. Nanti diajak main film lagi Mas, tapi dia jangan jadi setan. jadi yang dikejar-kejar setan. Sumpah, kayak mendingan aku jadi setan aja deh. Itu bisa kemana aja sih? Ya. Apa ya? Kalau mau naik bis itu kemana? Nanti dicek aja ke official Instagramnya @film tiba-tiba Tapi kalau setan. sekarang besatannya lagi di Medan. Lagi di Medan. Jauh ya. Ada beberapa Medan, kota tuh kayaknya nanti lagi yang masih mau dilewatin sama si bis itu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Satu lagi Mas, Ya. kemarin kan lu ini kan komedi horor ya. Film sebelumnya Sate Gagak Komedi horor juga. sama Masih itu ya. Sementara Mas di sini kan bukan komedian ya. Makanya menjaga komedinya karena sebelumnya kan lu kemarin ada Mas Dono. Yang ini komedinya gimana lu? Kalau film gua kan emang semuanya rata-rata komedi gitu, walaupun gua komedian gitu. Cuman kan Karena sendirian. iya biasanya juga selalu sendirian kok gitu. Cuman gua ada di sini, kita punya komedi consultant gitu, dan buat gua komedi itu sebenarnya komedi yang mau gue buat itu adalah situasinya gitu. Jadi sebenarnya situasi komedi itu bisa dibuat oleh siapa aja, cuman penebalannya dibantu oleh komedi consultant seperti itu.
Iya, iya. Kalau enggak nggak lucu nanti. Iya, kita punya Rido namanya Rido Brado. Brado. Dia komedian. Nah, memang biasanya di setiap film gue pasti ada komedi consultant. Gitu. Ya, jadi udah tahu kan ininya. Kalau awalnya jadi setan itu terbang-terbangan juga nggak atau kemarin itu Nah, buat lebih jelasnya lo harus nonton karena jangankan terbang. Spider-Man pun dia jadi. Oh gitu ya, begini dong. Nyelam ada. Nyelam. Nyelam ada. Itu aku jadi setan, aku nyelam, aku dari atas. Jadi terus Spider-Man ada. Jadi Spider-Man sampai aku ingat banget kaki aku sampai berdarah. Berdarah. Itu karena Dia harus nempel di aku tembok mesti tanpa nempel di tumpuan. tembok tanpa ada lem apapun, tanpa ada perekat, nggak ada tumpuan sama sekali. Dan aku awalnya tuh pakai kuku aku. Kalau pakai kuku aku benar-benar kayak giniin untuk aku nahan. Aku nahan, cuman kayak Sakit dong. tiba-tiba aku mendengar dari arahan sutradara tersayang saya ini tiba-tiba harus lompat. Harus Lompat, tapi kakinya harus tetap Nempel. berada di tembok, harus nempel. Gimana tuh caranya? Mending kalau misalkan ada lem atau dipegangin atau apa itu masih bisa. Ini enggak sama Itulah sekali. kenapa di awalnya model. Iya, betul. Oke teman-teman, ada lagi? Satu lagi, silakan ya. Kalau kan kamu kan model dan main film itu selalu jadi wanita cantik. Awalnya gimana dapat 5 kok gue langsung jadi setan gitu. Nggak ada jadi wanita. Gue yang jawab deh itu. Emang lu bayangin nggak kalau model, kalau setan jalannya bukan kayak model, selenge, ya kan? Nah itulah kenapa gue dari awal spesifik yang jadi setan itu harus Naura karena dia punya basic model, dia bisa fighting, dia bisa apa? Karena kita ada banyak kebutuhan teknis dan ketika kita desain bareng si setan ini, kita ngobrol bareng bagaimana dia jalan, bagaimana dia menengok, bagaimana dia melihat. Ya itu sebenarnya model, cuma bentukannya aja setan. Gitu. Pertama kali ini gitu. Kenapa? Pertama kali ini gimana? Aku seneng banget malah, aku seneng. Karena kayak aku tuh seneng kalau misalnya aku tuh mendapatkan tawaran karakter yang very challenging buat aku kan. Terus juga ya itu that's one thing, dan yang aku seneng adalah direkturnya adalah one and only Etienne Cesar. Tolong dikasih jadi manusia silver ini. Oh itu Challenging nggak? model banget tuh ya. Sangat model sekali tuh. Terus castnya juga keren-keren semua gitu, dan apalagi tahu aku jadi setan, dan aku tuh nggak tahu kayak awal aku jadi setan tuh kayak apakah aku harus di make upin yang parah banget atau enggak kayak cuman yang pucet doang atau apa tuh aku nggak tahu sama sekali, kayak I had no clue waktu itu setannya tuh seperti apa. Terus pas akhirnya tes make up aku tahu aku setannya bentukannya kayak apa. Oh aku seneng banget karena aku kayak jadi nggak recognize myself aja gitu, jadi kayak nggak ngeliat diri aku sendiri gitu. Iya, cuma sayang dia takut setan aja. Iya, betul, doang. betul. Padahal dia takutnya sama pocong. Pocong kan nggak bisa ngapa-ngapain, ya orang diikat begini. Emang kaya orang makannya disuapin Iya, kadang-kadang. makanya suapin dia takut. Takut pocong apa takut kecoa? Pocong, aku mau kecoa, aku suka mainin kecoa. Berarti dia Mainin kecoa. Tapi kecoa mati. biasanya kan kalau ditanya takut setan sama takut pocong banyak yang takut kecoa ya. Dia takut setan beneran dia. Oke, teman-teman ada lagi? Ini seru banget ini kita ya, obrolan kita hari ini. Mungkin dari Naura sama Mas Isi mungkin apa nih? Ayo ke pemirsa kita apa namanya ajakan kenapa lu harus nonton film ini karena ini lo. Ayo lo. Iya, pokoknya buat gua kalau hidup udah berat, ayo nonton film Tiba-Tiba Setan. Hidup ini udah berat banget. Jadi kita lupain 2 jam bareng. Berarti harus nonton. Kita semua harus nonton karena itu. Jadi jangan lupa datang 16 April 2000 jangan lupa datang. Jangan Jangan lupa nonton Nonton. yang akan tayang 16 April 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Oke, jangan lupa ya. Oke, yuk jangan lupa buat Like, comment, share, subscribe, Nyata media. Buat penonton Nyata Media, jangan lupa komen. Tiba-tiba apa? Karena kalau kita tiba-tiba setan. Nah, kalau kalian bisa tiba-tiba jadi apa? Oke teman-teman, itu tadi hasil pembicaraan kita ya, obrolan seru banget. Jadi lu kalau misalnya penasaran nih film apa, pengen nonton, jangan lupa premier tadi tanggal Kita tayang serentak tanggal 16 April. April. 2026. di studio terdekat ya, sinema terdekat ya. Studio sinema ya, jangan studio sinema. foto ya. Iya, studio sinema ya, jangan lupa. Terus ada sekarang ada sinema yang di itu loh, di retail itu, siapa tahu ada nanti. Oke, terima kasih atas ini ya, atas partisipasinya, kedatangannya Mas Isi juga Mbak Nora.
Terima kasih banyak kita Ya. udah boleh di sini. Terima kasih Semoga banyak. sukses filmnya ya. Semoga Amin, sukses filmnya. amin, Semoga amin. penontonnya banyak. Amin. Semoga film-film selanjutnya juga kita diajak nonton lagi. Datang Amin. lagi. Amin. Sukses juga buat Amin, Manora amin. juga. Terima kasih. Jangan kapok datang ke sini. Yes. Insya Allah. Terima kasih. Oke. Jadi sampul aku 2016 dan mau bersin. Bersihin aja dulu. Nanti kita cut kok. Bersihin aja dulu. Kita cut kok nanti. Mau saat syuting mau nggak syuting juga ada bunyi pintu dong jeduk. Ini cut dulu nih ya. 1, 2, 3. Jangan lupa nonton. Kok nonton bukannya like? like, share, and subscribe. Coba gimana? Karena ini nyata. Ah, ya, ya. Tapi karena kita film setan, jadi kita jinglenya dengan nada setan ya. Oh, ya. Gimana? Karena ini nyata. Lagi capek. Karena ini nyata.